Mbak PJ mohon untuk men-screenshot sebagai, jadi nanti PJ nih ya, misalnya Mbak Fitrah tadi PJ Medlit. Pertemuan pertama, kedua, sampai dengan terakhir, kalau online, sebisa mungkin Anda punya cadangan ininya, punya cadangan screenshotnya ya. Karena kan ini sebagai landas kayak misalnya nih, saya merecord, kalau di Sekalsa sih sudah kita berikan fasilitasi untuk Anda attendance ya, untuk Anda presensi online di sana. Tapi kan kalau kita live kayak gini kan presensi dari sini, bukan dari attendance ya. Kayak misalnya tadi pagi saya ngisi Medlit di 5A, ada 2 mahasiswa yang nggak masuk, misalnya kayak begitu. Jadi itu nanti akan teridentifikasi. Kalau mahasiswanya tersebut itu nanti absen di attendance, itu nggak akan bisa dianggap. Jadi mohon untuk PJ itu mempunyai bukti screenshot-nya. Jadi nanti kalau ada apa-apa, nanti di belakang Anda punya bukti. Kayak Bu Nova ini merecord kadang nggak bisa terconvert. Ya, nggak bisa terconvert. Jadi harusnya kan terconvert tuh begitu selesai end, live meeting itu secara otomatis akan terconvert. Tapi kemarin Bu Nova nggak tahu terkendala dengan apa, nggak bisa terconvert. Tapi setelah itu bisa gitu. Artinya itu kita harus antisipasi hal-hal yang terkait dengan teknis-teknis seperti itu ya. Jadi nanti Mbak PJ atau siapapun yang jadi PJ mohon untuk membuat pertemuan satu tanggal berapa punya screenshotnya gitu. Jadi pindah ke Word ya, dipindah ke Word, screenshotnya dipindah ke Word. Bu Nova juga punya. Bu Nova punya, Anda juga harus punya gitu ya. Oke. Bu Nova ini nanti Bu Nova akan membagi diri jadi Aris. Oh ini Pak Aris masih di ini. Pak Aris, bentar dulu ya. Saya pindah ke room 4. Pak Aris ke room. Karena saya harus terbagi jadi 2 breakout room ini, sedang ada pelatihan ini untuk sebentar. Kok nggak ada ya? Di room 4. Aduh, Bu Nova pindah ke room 4 dulu sebentar ya. Pindah ke sudah ada yang hadir. Oh nih. Assalamualaikum Pak Aryadi, sudah rawuh. Pak Jayus, punten. Masih ada Pak Aris kayaknya di main room loh. Saya mau pindah ke room 4 kok nggak ada ininya. Pak Aris. Bentar dulu. Pak Aris siapa, Bu? Bentar dulu. Pak Aris Rahmat. Tidak ada, Bu. Oh, di main room nggak ada, Pak? Tidak ada. Kok ini ya? Oke, baik, nanti menyusul. Kita masih menunggu Pak Imam. Assalamualaikum, Pak Imam. Waalaikumsalam, Ibu. Masih pelayanan, Bapak? Saya izin keluar sebentar. Oh, aduh, malah meninggalkan pelayanan dong, Pak. Pak Aryadi sedang pelayanan juga? Oh enggak, Bu Nova. Saya lagi buatkan anggota rekomendasi dulu. Katanya mau masuk di tempatnya Bu Nova katanya. Oh, siapa? Ada baru Willy Brodus. Oh, belum. Oh, baru mau daftar ya? Oh. Ini Pak Aris, alhamdulillah Pak Aris sudah join. Sehat Pak Aris. Kita masih menunggu Pak Ketut, nje? Kita masih menunggu Pak Ketut, kemudian Pak Imawan. Kurang 2. Mohon maaf, Bapak semuanya, Bapak-bapak semuanya menunggu, nggih, supaya beliau berdua tidak tertinggal dari awal.
Nanti Bapak-Bapak akan dipandu oleh Pak Jayus. Jadi Pak Jayus beliau adalah sebagai Kepala BAAK atau di bagian administrasi, akademik dan keuangan. Jadi langsung nanti akan dihandle oleh beliau. Nanti saya akan membagi dua. Saya di sebelah juga ada pertemuan juga. Jadi mohon maaf nanti selama dihandle oleh Pak Jayus, nanti saya izin untuk berpindah ke ruangan yang sebelah juga. Nanti saya juga ke sini juga untuk memonitor. Kita mohon izin untuk menunggu Pak Imawan dan Pak Ketut, Bapak-bapak. Sambil menunggu saya izin nyapa Pak Sutriyono dulu. Iya, Pak Sutriyono sedang sakit nih. Iya, makanya Pak Sutriyono kayaknya dia perlu istirahat nih. Iya, ini demikian ya Pak Sutriyono. Jadi saya jadi nggak enak nih. Masih di mute Pak Sutriyono. Masih di mute Bapak. Sambil nunggu Pak Gepeng dulu, kita cerita dulu sama Pak Sutriyono. Itu motivatornya Pak Aryadi, Bu. Saya termotivasi oleh Pak Aryadi itu. Saya lagi Pak Sutriyono piye. Kalau Pak Aryadi mah di mana-mana selalu jadi motivator. Pak Sutriyono, di Ya, detik terakhir situasi berubah jadi ya itulah yang terbaik ya, ngerti maksud itu? ya, nggak apa-apa. Itu yang terbaik. Ya, Semuanya kan berjuang dan atas nama untuk IP semua. itu Ya. detik terakhir itu permintaan ini yang penting selamat 3, selamat Ya. calon yang diusung, selamat ketum, selamat IPAI. Ya, nggak apa-apa. Aman kan? Ya, nggak apa-apa. Itu kan apa namanya semua untuk IP kan, untuk kemaslahatan kita semua. Pertimbangannya juga termasuk juga buat pendidikan ini gitu. Karena saya juga khawatir itu perwakilan untuk di KTKI dari pendidikan nggak ada, ya udah sekalian aja gitu. Iya. Ntar Bu Nova repot lagi kalau ngusung-ngusung yang ini baru nggak ada yang membela pendidikan lagi tuh kan ya. Apa? Saya nggak dengar loh. Nah, pertimbangannya udah kita pertimbangkan sangat mateng biar semua bisa nerima. Yalah, yang terbaik kok. aja lah. Pasti terbaik, nah itu di antara sekian itu udah terbaik itu. Udah nggak ada enggak. Saya paling stres gitu di Oh iya benar. minggu terakhir tuh. Sampai saya harus rela itu pas itu enggak berangkat, enggak balik, hanya menunggu itu. Bu Nova tadi juga menghubungi, itu juga dari Sulawesi Utara juga mau daftar katanya Bu Nova. Oh, jadi banyak sebetulnya gini, Bang. Kok saya jadi manggilnya Bang sih? Ya, Bu Nova manggilnya bebas lah. Iya, bebas lah. Biasanya soalnya kalau nggak formal saya manggilnya Bang. Kalau formal nanti saya manggil Bang bisa kena kena teguran saya. Ketahuan sama Pak Sutriyono nih. Aduh, salam lah. Sebenarnya banyak ini Pak Aryadi, jadi banyak background yang lain, tapi pada saat background itu tidak sesuai dengan ketentuan, itu pasti saya konsulkan ke Ibu Dorce. Jadi ada yang dari Sulut tadi barusan hubungin juga. Ketua DPD-nya rekomendasi keluar yang tahu kan siapa gitu. Prosesnya yang tahu siapa. Artinya kan tidak sekedar berani memberikan itu ya mau menjelaskan. Itu aja prinsipnya kan sesuai dengan harapan aja. Iya. Ini Pak Imawan sudah rawuh. Selamat siang Pak Imawan. Sedang pelayanan, J. Kita menunggu Bapak Ketut sebentar lagi. Beliau insya Allah join, sedang OTW join.
Bapak-bapak, sambil menunggu Bapak Ketut, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit informasi, J. Terima kasih sebelumnya. Bapak-bapak sudah berkenan untuk membantu kami untuk mentransfer ilmunya untuk mahasiswa anestesi di UHB, baik itu reguler ataupun alih jenjang. Seperti Pak Aryadi kan mengajar di reguler sama alih jenjang. Jadi nanti mohon bantuannya nanti Bapak-bapak untuk bisa mentransfer ilmunya. Sedikit mungkin saya sebelum nanti kita mulai, saya memaparkan sedikit terkait dengan kira-kira nanti mata kuliah apa, J? Sebentar, saya coba buka dulu ininya. Sambil menunggu Pak Ketut. Pak Aryadi sudah tahu belum mau ngajar apa? Pak Ketut Setiabudi nggak, Bu Nova? Iya, Bapak Ketut yang dari Bali kan? Kalau saya telepon dia akan cepat itu ngajar. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin beberapa dari Bapak-bapak kemarin sudah dihubungi oleh para koordinator seperti Pak Sigit dan Pak Imawan. Kemarin sudah ketemu dengan koordinator yaitu Pak Reva untuk mensamakan persepsi terkait dengan RPP. Nah, ini sedikit saya sukanya berwarna-warna. Jadi mohon maaf kalau distribusi tim yang ada di sini itu berwarna-warna. Kita akan mulai dari semester 3. Saya kira Pak Aris kemarin sudah mendapatkan RPP, Bapak? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah mendapatkan RPP, alhamdulillah untuk asuhan keperawatan, anestesiologi, pre-intra pasca anestesi. Izin Bu Nova, saya salah sedikit. Pak Ketut Setiabudi kayak di main room, dia pakai nama D4 anestesi apa gitu. Oh, siap. Jinji. Sebentar, saya coba ini dulu. Pak Jayus, Bapak baik deh. Mohon dibantu Bapak Ketut ya, Pak. Barangkali beliau ada hambatan di itu. Saya coba lanjutkan dulu, Nje. Nah, dulu. Pak Jayus? Ya, Bu. Oh, bantuan dong, Pak. Pak Ketut di move to ke ini. Atas nama siapa, Pak Aryadi? Dia pakai nama D4 anestesi gitu depannya. D4 anestesi. Sudah, Bu Nova, sudah saya. Sampun. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jayus. Ibu. Saya lanjutkan sedikit 5 menit. Selamat bergabung Bapak Ketut. Sudahkah? Mana? Oh, belum ya? Belum ada. Belum ada ya Pak Jayus ya? Nanti menyusul deh. Belum ada, Bu, di list daftar. Tadi saya mengusulkan yang ref D4 anestesi, not join, belum join. Oh, oke. Belum diklik join. Oh, siap, J. Baik, saya lanjutkan, J. Kemudian untuk Pak Aryadi, membantu untuk memberikan sharing ilmunya untuk farmakoterapi, untuk mahasiswa reguler juga. Kemudian, saya harus satu-satu nih ya. Kemudian Bapak Sigit, kemarin sudah dihubungi oleh Pak Reva, koordinatornya untuk asuhan keperawatan anestesi pembedahan khusus. Jadi ada lumayan banyak, ada 10 kali pertemuan Bapak, 6 kali teori, 4 kali praktek. Cuman prakteknya di sini, praktek tidak harus skill lab, jadi nanti bisa dengan studi kasus. Begitu juga dengan Pak Aryadi. Pak Aryadi kan ada 4 kali pertemuan di farmakoterapi. Nanti mohon untuk banyak case study ya, Pak ya, karena kan praktisi pasti banyak kasus-kasus yang nanti bisa diberikan ke mahasiswa, banyak latihan kasusnya. Kemudian berikutnya masih sama Pak Aryadi, membantu di pediatrik dan maternitas di asuhan keperawatan anestesi, pembedahan pediatrik dan maternitas sebanyak 8 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 3 jam. Nanti bisa dengan online, ini masih sama, yaitu di prodi yang reguler. Kemudian berikutnya Bapak Imawan
Bapak sudah menerima yang keperawatan gadar kritis nggih Bapak nggih, RPP-nya nggih dari Pak Reva nggih, bersama Pak Sigit kemarin? Belum, kalau saya belum. Oh, kemarin yang Belum, sama belum Pak Reva dapat. hanya Pak Sigit aja nggih? Iya, baru Pak Sigit. Saya belum dapat. Oh, siap nggih. Nanti menyusul nggih Bapak nggih, kemarin sedang dalam taraf revisi. Kemudian berikutnya iya. Enggak. Entar dulu ya, aku ini dulu sebentar. Oh, siap. Nggih, mari sama-sama. Berikutnya untuk masih kita berlanjut ke alih jenjang. Untuk alih jenjang, kita akan dari matrikulasi, kegiatan matrikulasi itu akan dimulai tanggal 14 Oktober, bukan 14 Oktober, 18 Oktober, sebanyak 4 minggu. Ini akan dibantu dengan Bapak Sutriyono. Bapak mohon bantuannya, Bapak banyak sekali di sini 9 kali pertemuan. Kemudian dengan tim nanti Bu Muri Handayani dan Pak Reva. Bu Muri Handayani beliau dosen luar dari kami, beliau lebih ke arah manner, bagaimana beretika, bagaimana berpenampilan, dan lain sebagainya gitu. Kemudian anatomi visualis saya kira nggak ada masalah. Kemudian Bapak Imam Yulianto membantu kami untuk di alih jenjang, itu untuk farmakoterapi, keperawatan anestesiologi, itu sebanyak 7 kali pertemuan dengan nanti akan dibantu dengan Dr. Fahmi, SPAN. Dr. Fahmi insya Allah akan mengisi sebanyak 6 kali. Jadi memang untuk alih jenjang ini akan lebih banyak diisi oleh Dr. SPAN dan para praktisi. Kemudian berikutnya adalah instrumen anestesi. Saya kira ini dari Pak Agus Margono, saya kira sudah Insya Allah beliau sudah terhubung. Beliau sudah lama memang membantu kami sehingga tidak perlu lagi mengikuti untuk skalsa. Kemudian untuk asuhan pre-intra pasca anestesi, ini nanti akan langsung diisi ke sebagian besar oleh Dr. Fadliansa SPAN. Kemudian pembedahan umum, ini Pak Budi Joko, insya Allah beliau juga sudah lama dan dokter spesialis anestesi beserta tim. Kemudian asuhan keperawatan anestesi pembedahan khusus, Bapak Ketut. Bapak Ketut apakah sudah bergabung? Sudah Bu, sudah Bu. Oh iya, mohon maaf Pak. Ya. Baik, Pak Ketut nanti membantu kami di asuhan keperawatan pembedahan khusus dengan Bapak Imawan. Iya. Sebanyak 4 kali dan 6 kali Bapak Bapak Imawan. Kemudian untuk asuhan keperawatan anestesi kegawat daruratan untuk alih jenjang itu nanti SPAN, dibantu oleh lebih banyak ke SPAN. Mungkin itu secara garis besar nanti yang akan diminta sharing ilmunya untuk adik-adik mahasiswa. Baik, itu mungkin sharing distribusi. Nanti mohon kalau misalnya Bapak-Bapak semuanya, nanti seiring dengan perjalanan waktu, nanti untuk SK mengajar dan segala obor rampenya nanti bisa menyusul. Nanti kami mohon setelah ada SK mengajar, nanti kami nyuwun segala obor rampe terkait dengan fotokopi ijazah dan lain sebagainya sebagai kelengkapan administrasi. Semoga tidak keberatan, Bapak. Yes, siap Bu. Ya, baik. Baik, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jayus. Ibu, maaf Bu, mau bertanya sebentar. Siap, Bapak. Ini kemarin Ibu ngasih saya terkait untuk saya adalah hukum kesehatan dan etika profesi. Jadi kok 9 kali itu apa saja subsidinya Bu? Oh, banyak sekali. Banyak Pak, kan ada total itu Pak, ada total 14 kali pertemuan. Jadi nanti sistemnya seperti ini Bapak, saya tunjukkan jadwalnya sekedar. LPS-nya barangkali ada Bu, nanti kan belum menerima LPS belum bisa mempelajari secara detail. Siap, nanti ada Bapak RPP-nya, jangan khawatir Pak. Jadi kalau di kami itu sistemnya, bentar ya Pak ya, saya lihatkan jadwal alih jenjang. Karena terkait untuk mencari sumber-sumber referensi. Siap. Bapak semuanya, bukan hanya Bapak. Bapak, ini adalah gambaran sistem blok yang ada di kami. Jadi nanti
Bapak sekalian akan mengikuti akan dimulai untuk matrikulasi misalnya nih ya. Dimulai pada blok pertama itu pukul 13.40 sampai dengan nanti malam jam 9.20. Jadi kita sistemnya metodologi keperawatan itu nanti akan selesai pada hanya di 2 minggu saja misalnya seperti ini. Jadi kita pakainya sistem blok Bapak. Jadi yang hijau ini nanti akan selesai di minggu pertama, 1,5 minggu malah justru udah selesai. Gitu. Nanti sama dan seterusnya sama. Jadi misalnya asuhan pre intra pasca anestesi nanti akan berada di minggu setelah mahasiswa selesai mengikuti mata kuliah metodologi keperawatan dan metodologi penelitian. Nah, setelah mereka selesai di 1,5 minggu atau 2 minggu akan dilanjutkan dengan mata kuliah yang lain. Misalnya asuhan askep pre anestesi dia akan selesai di misalnya minggu keempat, akan selesai di sini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ketut nih dapat keperawatan gawat darurat, Bapak Ketut nanti akan dapat di minggu keberapa, misalnya begitu. Jadi ini sistemnya seperti itu. Secara garis besar nanti RPP nanti akan disampaikan oleh masing-masing koordinator, Bapak. Jadi kalau di kami kan sistemnya itu penghitungannya memang banyak ya Pak, karena memang kita alokasi untuk ahli jenjang ini sebagian besar adalah diisi oleh SPAN dan para praktisi. Jadi Bapak bingung ya Pak, kok saya banyak banget gitu. Jadi gini Bapak, kan 14 kali pertemuan ya Pak ya. Saya share lagi ya Pak ya. Belum dapat RPP-nya. Oh dapat Bapak, jangan khawatir, dapat banget. Ya, Nanti kalau nggak dapat RPP. Masih belum baca gitu, jadi belum tahu gambaran, hanya secara umum hukum kesehatan dan etika profesi itu secara umum, tapi detailnya apa-apa itu belum. Ya, nanti untuk detailnya subpokok bahasanya nanti akan disampaikan koordinator J, Bapak J. Ya, siap. Insya Allah mah Bapak pakarnya kalau etika dan hukum mah. Begitu J, Bapak J. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Bapak-bapak? Cukup? Cukup J? Baik, lanjut. Berikutnya waktu langsung saya serahkan ke Pak Jayus. Pak Jayus, monitor. Ya, Bu Nova. Ya, Bapak nanti langsung akan dipandu oleh Pak Jayus, J. Username sama passwordnya kemarin sudah ada di Bapak Amri. Ya, silakan Pak Jayus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon izin pindah room sebelah dulu ya. Izin monggo Bu Nova. Suara saya bisa didengar jelas, Pak? Cukup jelas, Pak. Bisa. Jelas. Oke. Saya mohon izin untuk sharing. Halo teman-teman. Mohon maaf ya, Bu Nova harus bermutasi jadi 2 room. Sekarang kita mulai dulu ya. Oke. Bu Nova akan share screen dulu. Terlihatkah share screen dari saya? Terlihat, Bu. Oke. Ya, teman-teman, kita pada siang hari ini akan membahas terkait dengan tren dan isu riset. Dalam hal ini, risetnya adalah riset terkait dengan keperawatan anestesi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, teman-teman sering nggak mendengar kata-kata tren dan isu gitu? Sering mendengar kata-kata itu? Sering, Bu, di sosmed. Di sosmed, waduh. Di sosmed. Ini di sosmed sih. Oke, coba saya ingin Mas Faruk deh. Apa sih menurut Mas Faruk itu, apa bedanya tren dan apa bedanya isu, Mas?
Apa yang membedakan tren dan isu? Halo? Kalau tren itu Bu yang terkenal Bu lagi sekarang lagi sedang dibicarakan. Oke. Kalau isu itu masih belum pasti Bu. Cerdas. Kita berikan applause dulu untuk Alfaruk. Prok. Kasih emoji tepuk tangan di emoji nih. Yeay, Alfaruk dapat banyak tepuk tangan. Ya, pinter Alfaruk. Jadi, apa sih isu dan tren itu? Ya. Jadi, isu dan tren itu merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Biasanya, tren itu adalah highlight, ya, atau headline, ya, yang sedang gencar-gencarnya, yang sedang populer saat ini. Jadi misalnya saat ini itu sedang ada tren terkait dengan pelonjakan COVID misalnya. Misalnya itu. Itu juga tren. Kemudian ada lagi berita tren terkait dengan adanya kebakaran di Lapas Tangerang misalnya, yang memakan korban jiwa sebanyak 42 narapidana misalnya. Nah, antara peningkatan lonjakan COVID dengan angka terjadinya kebakaran di Lapas Tangerang yang memakan korban narapidana sebanyak sekian puluh orang, itu adalah merupakan suatu hal yang mendasar yang sedang terjadi saat ini. Ya, dengan didasarkan pada apa? Didasarkan pada sebuah analisa atau analisis. Ya, jadi suatu gambaran atau informasi yang terjadi saat ini yang sedang populer. Ya, jadi pasti namanya tren itu pasti yang trending topik. Ya, di antara dua itu yang paling trending topik yang mana? Itu adalah tren. Ya, yang sedang populer saat ini di kalangan masyarakat. Akan berbeda dengan yang isu. Isu. Saya berikan contoh isu deh, Rismawati. Anda pernah mendengar isu apa? Gimana Bu? Isu ya Bu? Iya, pernah mendengar sebuah isu nggak? Isu itu, pernah, Bu. Ya, isu itu kan sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, tapi faktanya belum jelas, belum ada bukti. Belum ada bukti. Jadi sedang ada gencar-gencarnya sesuatu informasi, tapi informasi itu belum ada buktinya, belum secara fakta, itu belum bisa dibuktikan secara kebenarannya. Itu isu. Nah, kira-kira contoh isu yang pernah Mbak Risma terima apa? Kalau isu yang saya pernah dengar itu Bu, tentang yang vaksin itu Bu, katanya banyak banget Bu yang habis vaksin itu yang meninggal Bu. Gitu. Oke. Nah, adanya banyak isu terkait dengan yang sudah divaksin itu banyak terjadi kelumpuhan, meninggal, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, itu isu atau apa menurut teman-teman? Isu atau fakta? Isu, Bu. Kenapa isu? Karena belum jelas ada faktanya, Bu. Belum terbukti benar. Iya, jadi meninggalnya itu apakah memang murni benar karena pasca vaksin, atau memang dia ada penyakit lain, gitu. Nah, itu adalah isu. Jadi supaya informasi itu tidak terjadi isu, jadi harus dibuktikan kebenarannya. Understand maksudnya? Ya, jadi yang namanya isu itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak.
Oh, nanti isunya akan misalnya apa? Akan terjadi bencana alam misalnya. Akan terjadi gunung meletus misalnya di daerah X. Itu kan diperkirakan. Tapi apakah itu terjadi nanti atau tidak, itu belum bisa dibuktikan secara nyata. Ya, itu yang disebut dengan isu. Akan berbeda dengan tren. Saya berikan contoh yang tren. Apa? Contoh tren apa? Sekarang yang lagi tren apa sih? Berita atau informasi yang lagi tren apa? Fadila. Menurut Saiful Jamil, Bu. Ya, apa? Saiful Jamil. Emang kenapa Saiful Jamil? Itu kan tren, Bu. Tapi trennya itu pas keluar terjadi konflik. Kenapa dia disambut? Itu menjadi tren kemarin. Oh gitu, itu menjadi tren ya. Malah Bu Nova nggak ngerti tuh. Karena jarang nonton infotainment ya. Paling kalau Bu Nova mau lihat berita-berita gitu lewatnya Google gitu ya. Jadi karena jarang lihat TV ya, lihat TV-nya kalau malam gitu. Itu aja harus rebutan dulu dengan anak-anak. Jadi apalagi infotainment kayak gitu nggak ngerti. Tapi intinya Anda sudah tahu ya bahwa tren itu kemarin mungkin terkait dengan berita terkait dengan Saiful Jamil misalnya sedang ada apa itu tadi diapain tuh? Dijemput gitu ya, dijemput. Apa sih? Kamu tadi bilang apa sih? Saiful Jamil dijemput. Dijemput oleh apa? Mobil Mercy. Atau apalah kayak gitu ya. Itu artinya adalah disambut sangat pas keluar, Bu. Pas dia keluar dari penjara setelah melakukan pelecehan seksual, tapi disambut sama penggemarnya. Jadi kan trennya itu kenapa artis setelah mempunyai masalah menjadi lebih viral sama lebih tren gitu. Padahal dia melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Ya, oke ya. Jadi teman-teman udah bisa membedakan ya mana tren, mana isu ya, gitu. Lah kalau misalnya yang tadi teman-teman berikan contoh itu termasuk isu atau tren? Yang tadi Joni sampaikan. Termasuk isu atau tren? Tren, Bu. Tren ya, ya bukan isu ya, karena memang itu memang sudah terjadi ya, dan memang itu sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat gitu ya, gitu. Nah, sekarang terkait dengan isu dan tren itu banyak sebetulnya nanti teman-teman bisa nyari di jurnal ya terkait dengan isu tren untuk keperawatan anestesiologi. Bu Nova berikan contoh aja terkait dengan telenursing anestesiologi. Ya, telenursing anestesiologi ini belum populer. Artinya ini maksudnya ini adalah merupakan suatu kecanggihan ya, kecanggihan teknologi di bidang keperawatan anestesi ya terkait dengan telenursing anestesiologi itu yang masih perlu banyak dikembangkan. Nah, teman-teman inilah merupakan calon-calon nanti masa depan itu yang bisa mengembangkan terkait dengan telenursing anestesiologi ya, gitu. Itu contoh saja, itu contoh. Nah, sekarang terkait dengan riset atau penelitian. Ya, riset penelitian itu adalah atau riset atau suatu penelitian kemarin sudah kita bicarakan ya, intinya adalah meneliti itu untuk mencari suatu kebenaran. Kebenaran, membuktikan sebuah kebenaran, ya, ingin tahu jawabannya, ingin tahu penjelasan itu bagaimana, ya, yang didasarkan pada suatu asumsi. Ingat itu underline yang sudah Bu Nova kemarin sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau meneliti harus dari asumsi dulu. Asumsi kemudian yang asumsinya ini belum tentu terbukti. Ya, belum tentu terbukti. Sehingga nanti akan dilakukan kajian lebih dalam. Secara apa? Secara sistematis. Kan nggak bisa teman-teman yang kemarin Bu Nova berikan contoh bahwa Bu Nova itu galak, nggak bisa misalnya Fadila menyimpulkan bahwa Bu Nova itu galak tanpa ada proses secara sistematis.
Oh, saya tanya dulu deh, bener nggak? Saya gali informasi ke A, si B, si C. Oh, saya observasi dulu bagaimana. Oh, didapatkan 90% dari 700 orang mengatakan memang Bu Nova itu galak. Jadi ada proses, ada hasil yang harus diolah, ya, sehingga itu nanti bisa dianalisis untuk menjadi sebuah data dan nanti dari hasil data itu disimpulkan. Ya, itu. Terus kemudian untuk mencari sebuah kebenaran itu bisa kita ambil dari beberapa hal. Bisa dari praktek selama Anda praktek, bisa dari proses pendidikan, bisa dari proses segala administrasi. Administrasi dalam hal ini adalah jurnal-jurnal yang kalau misalnya Anda keperawatan anestesi, ya berarti jurnal-jurnal terkait dengan keperawatan anestesi. Anda praktek terkait dengan keperawatan anestesi, ya berarti Anda dari praktek ya atau dari pelayanan. Itu ya. Jadi Anda mau mencari proses pencarian kebenaran itu bisa dari beberapa hal. Kemudian berikutnya, inilah proses riset. Pertama, yang harus Anda lakukan adalah tentukan masalah dulu. Claresa masih ingat nggak, dalam kita menentukan masalah, kita harus melalui apa dulu? Claresa, untuk kita menentukan masalah, kita harus mulai dari apa dulu? Pengkajian, Bu. Pengkajian. Pengkajian dari masalah riset kok, pengkajian. Pengkajian apa? Nanti masalah yang kamu anggap nanti masalah diagnosa, bukan. Maksudnya untuk menentukan sebuah masalah itu bisa dengan cara apa? Masalah riset atau tema riset maksud saya. Bisa dengan cara apa? Kan Anda nggak bisa kan? Anda nggak bisa, Anda akan merumuskan suatu hipotesa atau hipotesis tanpa ada masalah. Masalah itu intinya adalah masalah itu bukan terus kemudian membuat onar, masalah kayak gitu bukan. Maksudnya masalah ini adalah suatu topik yang perlu diangkat untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Contohnya apa? Nancy, berikan saya contoh kira-kira suatu kajian apa yang perlu diangkat lebih lanjut, Nancy? Iya, Bu. Ibu bisa diulang tadi, Bu, pertanyaannya. Is. Konsen atuh, siang-siang mah ngantuk kalian mah. Jadi, untuk menentukan sebuah masalah atau topik dalam penelitian, apa aja nih yang bisa kita lakukan? Pertama kali, Anda bisa nggak menentukan masalah? Tiba-tiba ada masalah aja, bisa nggak? Enggak, Bu. Enggak. Berarti harus ada apa dulu? Sebelum ada masalah itu berarti harus apa dulu kalian? Memilih masalahnya, Bu. Memilih masalah. Piye caranya milih masalah? Masalah kok dipilih? Apa? Ayo. Rena, bisa bantu Rena? Boleh bantu, Bu? Ya, silahkan. Sebutkan nama. Gangsar, Bu. Oh iya, Gangsar. Silahkan Gangsar. Untuk menentukan masalah, biasanya kita harus mengobservasi terlebih dahulu, Bu, masalah tersebut. Oke, melakukan observasi terhadap masalah tersebut. Oke, ada pendapat lain? Terima kasih Gangsar. Silahkan. Bu, ya. Menurut saya ini, Bu. Menurut saya, kayak waktu kemarin Ibu sempat ngomong itu, masalah-masalah bisa diambil dari mana saja, Bu. Seperti kita habis ngobrol atau lagi melakukan sesuatu, terus kita ini bertanya-tanya, ini tuh kenapa kayak gini? Nah, itu bisa dijadikan suatu masalah. Nah, oke. Berarti kita tarik underline. Berarti masalah itu berasal dari proses apa? Proses berpikir logis. Iya, cerdas. Berpikir dulu. Ya, ada masalah seberat apapun, tapi kalau kita tidak berpikir sampai ke sana, itu tidak akan menjadi sebuah topik penelitian.
Tidak akan, ya. Sebenarnya banyak kan suatu masalah di lingkungan kita gitu ya, atau suatu hal yang harus kita kaji lebih lanjut itu sebenarnya banyak. Misalnya saya berikan contoh, yang kadang kita tidak ngeh. Yang kadang kita tidak ngeh. Saya berikan contoh aja. Saya lebih mudah memberikan contoh kalau itu dari saya. Misalnya gini, saya berada di gedung lebih dari 10. Misalnya hotel atau misalnya gedung perkantoran atau apa. Atau gedung tempat kuliah saya. Gedung tempat kuliah saya itu ada berapa lantai ya? Kok saya lupa? 12. Ada 12 lantai. Ada 12 lantai, ya. Nah, kalau kita tidak ngeh, itu kalau saya dari lantai dasar mau ke lantai 6 tempat musola misalnya, itu nggak ada di situ tulisan angka 4 itu nggak ada. Atau kalau nggak Anda telusuri sendiri deh, nanti kalau Anda berada di gedung-gedung yang lebih dari 10, angka 4, angka 13 itu ada atau nggak tulisannya? Pernah nggak menjumpai itu? Pernah, Bu. Pernah. Di yang angka berapa yang nggak ada? Biasanya 4. Ya, kalau nggak 4, 13. Ya kan, benar kan? 4 nggak ada kan? Nah, Anda berpikir nggak pada saat melihat itu Anda naik ke lift lantai berapa gitu, loh kok nggak ada 4, padahal saya mau ke 4 gitu. Yang dituliskan di situ apa? Bukan angka 4 kan? Bukan, Bu. Biasanya langsung loncat ke 5 dari 3. Iya, bisa langsung loncat bisa langsung loncat 5 atau di situ ada tulisan misalnya sky atau ada tulisan P atau ada tulisan apa, terserah. Yang jelas bukan angka 4. Padahal nah dihitung itu gedungnya itu ya nomor urut gedung nomor 4. Tapi kenapa di mana di lift itu nggak ada tulisan 4 atau 13? Itu kan berarti kalau kita mau angkat masalah itu menjadi suatu masalah yang bisa dikaji lebih lanjut, kalau itu kita tidak menganggapnya itu sebagai suatu, kalau kita tidak berpikir itu tidak akan menjadi suatu hal untuk bisa diangkat sebagai suatu masalah untuk kita lakukan penelitian. Kalau saya langsung ngeh, loh kok lucu ya, langsung dari angka 3 kok langsung ke 5, lah 4-nya mana gitu. Kalau kita tidak ada proses berpikir seperti itu, ya sudah bablas. Dalam riset pun seperti itu. Sebetulnya di dalam suatu ilmu pengetahuan itu banyak banget yang harus bisa kita gali, banyak banget. Tergantung bagaimana cara kita berpikir. Contohnya, Bu Nova dari Bumi Ayu ke kantor 40 kilo. Sepanjang 1,5 jam sampai 2 jam, itu sebetulnya banyak suatu proses atau suatu banyak masalah yang bisa Bu Nova temukan selama Bu Nova perjalanan. Kalau Bu Nova hanya misalnya naik motor, hanya naik bis atau nyetir sendiri gitu misalnya, tapi Bu Nova tidak ada proses berpikir selama saya lihat sekeliling saya, kok saya lihat ada bapak-bapak yang sepuh, misalnya nih ya, tahu ya sepuh ya, udah rentak gitu, udah tua gitu. Kok beliau mengatur jalan dan tidak ada satupun orang yang ngasih. Gitu. Dan beliau tidak mengharapkan, tidak menyadongkan tangannya gitu untuk berharap untuk orang yang dia atur itu ngasih uang gitu. Saya akan berpikir, ih Bapak ini ya gitu, kok kenapa sebegitu mulianya, akan masuk ke dalam otak saya. Nah, terus saya akan berpikir, untuk zaman sekarang mau mencari orang yang kayak begitu tidak mudah loh. Oke deh, saya akan kaji lebih dalam lagi. Kenapa kok bisa Bapak itu semulia itu? Dibandingkan dengan misalnya kita di terminal kayak atau di jalan mana yang notabene kadang kita tidak merasa parkir ataupun apapun langsung aja diminta uang. Kan misalnya begitu ya. Jadi banyak suatu maksudnya banyak hal-hal yang bisa kita temukan di dalam lingkungan kita sebetulnya. Tergantung bagaimana kita berpikirnya. Kalau Anda masih bingung untuk menentukan tema judul penelitian, berarti Anda belum banyak berpikir. Itu saja.
Ya, kalau Anda sampai dengan detik ini, sampai masih bingung saya mau melakukan penelitian apa, berarti Anda selama ini Anda belum banyak berpikir, critical thinking Anda, kreatifan berpikir Anda itu masih perlu harus ditingkatkan lagi. Karena sebetulnya banyak banget masalah, apalagi kemarin Anda praktek sehari 2 hari aja sebetulnya di wahana praktek tempat kita itu banyak banget hal-hal yang bisa kita temui, ya, gitu. Terus kemudian, ya, setelah kita tentukan dengan cara kita berpikir tadi, oke, saya akan cari literatur. Saya akan cari literaturnya. Ya, saya akan cari literaturnya. Apakah memang ada nggak sih landasan literaturnya? Ada nggak sih tinjauan temuan riset sebelumnya? Kalau nggak ada, hati-hati. Kalau tidak ada, hati-hati. Artinya adalah kemungkinan ini sebuah penelitian baru atau memang belum ada landasannya, ya. Tapi yang jelas pada saat Anda menemukan misalnya hubungan antara misalnya obesitas dengan peningkatan resiko terjadi komplikasi pasca anestesi misalnya. Misalnya Anda mau mengambil judul itu gitu. Ada nggak sih Anda temukan riset sebelumnya bahwa apa sih kaitannya antara obesitas dengan anestesi? Kan gitu ya. Nah, jadi itu dulu Anda temukan dulu literaturnya. Ada nggak? Baru kalau ada, Anda akan banyak nih ilmu-ilmu yang Anda sudah baca. Nah, kemudian dari hasil bacaan Anda ini silakan Anda rumuskan. Hipotesismu apa? Hipotesis itu tahu nggak, Nancy? Nancy tahu nggak hipotesis itu apa? Apa? Kanaya barangkali tahu hipotesis adalah? Bu, izin menjawab boleh? Ya, boleh banget. Silahkan. Mbak, siapa? Mbak Ida? Ya, yuk. Menurut saya, Bu, hipotesis itu adalah dugaan dari suatu pertanyaan yang belum jelas kebenarannya, Bu. Pinter. Kita berikan applause. Mana reaction emoji-nya untuk Mbak Aida? Iya. Mana Fadila kok nggak ngasih applause ya? Udah. Nur Wahyuna ngasih applause dong. Ya. Makasih Mbak. Jadi, hipotesis atau hipotesa itu dugaan sementara. Dugaan sementara yang belum kita buktikan. Jadi kalau misalnya Anda menduga, asumsi ya, asumsi yang belum kita temukan jawabannya. Kalau misalnya Anda berasumsi bahwa memang Bu Nova itu galak misalnya, ya Anda rumusannya adalah Bu Nova galak. Tapi kan Anda mempunyai asumsi itu masih hipotesis, masih dugaan dulu, masih asumsi sementara. Kebenarannya Anda belum tahu. Atau misalnya Anda mau melakukan hipotesis hubungan antara obesitas dengan kejadian peningkatan resiko komplikasi pasca anestesi misalnya saja ya, atau hubungan antara obesitas dengan perubahan hemodinamik pada intraanestesi pada pasien apa, misalnya kayak begitu. Misalnya, jadi nanti Anda harus menduga, harus menyusun suatu asumsi. Kira-kira ada hubungan nggak ya? Sesuai teorinya sih bahwa obesitas ini akan mempengaruhi bagaimana misalnya efek dari obat anestesi itu. Nanti kalau obesitas nanti akan menjadikan begini-begini sehingga nanti akan beresiko terjadi adanya komplikasi di intraanestesi atau di pasca anestesi, misalnya begitu. Jadi dugaannya ya misalnya, saya akan melakukan dugaan ada hubungan antara obesitas dengan peningkatan resiko komplikasi intraanestesi, misalnya begitu. Jadi hipotesismu ya ada hubungan gitu. Ya, itu contohnya. Jadi setelah Anda temukan risetnya, silahkan Anda susun asumsi atau dugaan sementaramu apa. Nah, kemudian Anda lakukan suatu langkah desain untuk membuktikan asumsi kebenaranmu itu benar atau salah. Nek asumsimu Bu Nova galak itu ya kamu mau pakai metode riset apa, desainnya apa? Hanya menyebarkan kuesioner pertanyaan aja kepada teman-teman? Atau Anda mau observasi 24 jam nginep di tempatnya Bu Nova?
Atau apa? Monggo. Itu hak dari masing-masing peneliti. Anda akan menggunakan desain apa? Understand? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, monggo. Anda mau eksperimen langsung boleh, mau hanya observasi saja boleh, ya, silahkan. Nah, setelah Anda tentukan desain, Anda kumpulkan dulu respondennya mau yang kayak gimana. Ya, misalnya Anda mau faktor yang mempengaruhi terjadinya apa misalnya? Bradikardi pada intraanestesi dengan misalnya dengan regional anestesi misalnya. Jadi Anda ingin mengidentifikasi orang-orang yang terjadi bradikardi itu yang kayak gimana sih gitu. Nah, Anda kumpulkan responden-responden ya atau subjek-subjek atau sampel yang ya udah silakan Anda observasi pasien-pasien yang dilakukan regional anestesi yang mengalami bradikardi dari usianya misalnya berapa. Anda lihat nanti, oh dari jenis kelaminnya berapa. Jadi Anda kumpulkan sampel dulu. Ya, dikumpulkan datanya seperti apa, baru kemudian ada hasilnya. Hasilnya itu baru diolah baru diinterpretasikan dan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi itu proses secara garis besarnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Christine, sudah jelas belum Christine? Christine? Jelas Christine? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, pentingnya riset itu apa? Jadi, kalau tidak ada riset, ilmu tidak akan bisa berkembang. Nah, ilmu tidak bisa berkembang, yo anane itu tok. Nek pasiennya sesek itu ya udah posisikan semivolar saja, misalnya begitu. Padahal sekarang sudah ada penemuan baru yang lebih efektif untuk posisi pada pasien sesak. Kalau tidak dilakukan penelitian baru, ya udah di dalam keputusan klinik, ya dalam keputusan klinik yang ada di pelayanan itu ya udah orang sesak kasih posisi semivolar, kan gitu ya. Contohnya seperti itu, ya. Syukur-syukur nanti kalian akan menemukan sebuah teori baru bahwa untuk posisi spinal anestesi itu tidak harus lateral decubitus, tidak harus dengan duduk dan lain sebagainya. Mungkin dengan posisi berdiri bisa misalnya, atau misalnya dengan posisi miring tanpa dagu menempel pada menempel pada dada. Itu ternyata dengan ditambah dengan posisi apa dia lebih bisa malah justru lebih mempermudah misalnya seperti silakan. Artinya adalah evidence based. Ya, evidence based. Jadi intinya evidence based itu adalah yang terbaik dari yang sudah terbaik. Yang terbaik dari yang paling baik itu adalah gunanya dilakukan riset. Contohnya saja misalnya yang sering ini deh, yang sering kalian elu-elukan, relaksasi napas dalam, Mbok. Nah, ditanya manajemen nyeri apa, mesti jawaban pertamamu kan relaksasi napas dalam toh? Iya, Bu. Iya. Nah, ya nanti jadi ahli relaksasi napas dalam dirimu. Ditanya manajemen nyeri apa, mesti relaksasi napas dalam. Liane apa ora ono kan gitu. Nah, itu memang relaksasi napas dalam memang bisa mengurangi nyeri misalnya. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman, ternyata banyak metode lain yang bisa jauh lebih efektif dengan hanya dibanding dengan hanya menggunakan relaksasi napas dalam. Jadi itu adalah pembuatan keputusan klinik ya dari yang paling baik ya, yang paling di atas paling baik. Sama dengan posisi semivolar, iya memang posisi semivolar itu bisa mengurangi sesak napas. Tapi menurut riset terbaru, studi terbaru, ada posisi yang lebih bisa mengurangi sesak napas.
Misalnya begitu, ya. Itu adalah salah satu pentingnya dilakukannya sebuah riset. Jadi, kalau Anda, ya, kalau kita mau melakukan sebuah intervensi, tapi tidak dilakukan dengan bukti atau fakta berdasarkan temuan ilmiah, impossible. Ya, saya misalnya gini, saya membuat suatu racikan jamu, ya, saya membuat suatu racikan jamu, misalnya nih, jamu itu saya beri komposisi ekstrak kunyit asam misalnya, terus kemudian jahe, kemudian serai, kemudian daun salam, kemudian kencur, tak jadi satu. Tak rebus dengan sekian cc gelas, ya. Kemudian sisanya dari 3 gelas, sisa 1 gelas diambil kemudian diminumkan, itu bisa mengurangi nyeri pada sendi, misalnya. Misalnya. Pada saat saya mengeklaim bahwa racikan saya ini bisa bermanfaat untuk mengurangi nyeri pada sendi, tanpa saya lakukan penelitian lebih dahulu, impossible, nggak boleh. Sama dengan vaksin. Vaksin yang Anda lihat itu, dia mengatakan bahwa, oh vaksin A, vaksin B, vaksin C itu bisa mengurangi misalnya angka kejadian COVID atau bisa mengurangi tingkat gejala keparahan COVID, itu kan dibutuhkan suatu riset, penelitian dulu. Nggak langsung kemudian publish, kemudian masyarakat suruh vaksin, nggak begitu. Jadi intinya, intervensi di dalam pelayanan kesehatan itu semuanya harus berlandaskan kepada bukti dan fakta secara temuan ilmiah. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, saya kira ini juga manfaat yang lain. Ya, memperkuat dasar-dasar keilmuan yang nantinya akan menjadi landasan. Tadi sudah Bu Nova sampaikan ya, Anda mau meneliti dari segi manajemennya boleh, dari segi pendidikannya boleh. Saya ingin meneliti mahasiswa anestesi terkait dengan ilmu ilmu anatomi fisiologinya, ilmu anatomi fisiologi untuk anestesi. Ya, bagaimana sih itu juga boleh. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa Anda kaji atau ungkap untuk menjadi sebuah masalah untuk dilakukan penelitian. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan. Jelas. Ya, jangan sampai kita melakukan sebuah intervensi itu tanpa didasari oleh hasil temuan ilmiah. Jadi kenapa sih nanti mungkin di praktek selanjutnya ya, nanti Anda akan ada tugas implementasi dari hasil jurnal. Kalau yang praktek klinik 1 kan belum. Nanti mungkin akan ada di praktek klinik 2 atau praktek klinik 3. Jadi Anda sudah harus bisa mengimplementasikan hasil temuan ilmu-ilmu terbaru dari ilmu anestesi. Misalnya, oh kalau saya lihat pasiennya cemas, ya, pasiennya cemas pre-anestesi, itu kok pada pasien-pasien yang pertama kali operasi itu kok sebagian besar cemas ya gitu. Karena kan kemarin Anda ngangkat diagnosanya kan pre-anestesi cemas kabeh. Bu Nova kayaknya kemarin belum lihat loh mahasiswa yang dapat bimbingannya Bu Nova itu diagnosa pre-anestesi cemas kabeh. Kayaknya enggak ada loh selain cemas tuh kayaknya enggak ada. Boh dikaji tenanan apa ora Bu Nova enggak paham. Anda mengkaji beneran apa hanya sekedar menuliskan cemas berhubungan dengan tindakan anestesi ataupun apa, Bu Nova nggak paham. Tapi yang jelas, pada saat Anda akan mengurangi kecemasan pada pasien, itu kan Anda menggunakan sebuah intervensi. Nah, intervensi itu Anda baca, kira-kira sesuai dengan teorinya,
ya, atau sesuai dengan temuan ilmiah yang terbaru untuk mengurangi kecemasan pasien itu dengan cara apa sih? Oh, ternyata dengan musik. Oh, ternyata dengan murotal misalnya. Oh, ternyata dengan aromaterapi bisa. Oh, ternyata dengan dielus-elus atau dimasase bisa mengurangi kecemasan. Oh, ternyata bisa dengan diajak ngobrol atau distraksi dan lain sebagainya. Jadi itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemanfaatan hasil penelitian, ya, gitu. Kemudian berikutnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan intervensi tapi ya udah intervensi aja. Ternyata kita tidak melihat bagaimana efektivitas dan efisiensinya. Ya, kalau ada yang terbaik, kita kenapa nggak ambil yang terbaik, kan begitu ya? Yang terbaik, yang murah, kan bisa lebih membantu pasien, gitu ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memahami fenomena secara profesional, ya, sehingga Anda dapat menyusun intervensi dengan tepat, dapat memprediksi hasilnya dengan baik, dapat mengambil keputusan dengan bijak, dapat meningkatkan perilaku sehat untuk pasien. Goal-nya adalah itu, outcome-nya adalah itu. Ya, jadi mulai dengan detik ini, ya, ayo melek terkait dengan jurnal-jurnal, silakan Anda banyak baca sehingga banyak sekali informasi-informasi, temuan-temuan ilmiah di bidang anestesi yang bisa Anda pelajari. Anda target aja, satu minggu satu jurnal, target 1 minggu membaca 1 jurnal. Itu harus menjadi sebuah target. Sehingga Anda 1 hari itu 1 minggu Anda dapat 1 jurnal, Anda ini baca. Oh, minggu ini saya dapat ilmu ini. Oh, minggu ini saya dapat ilmu ini. Anda bayangkan selama Anda sekian semester di UHB, Anda akan banyak sekali Anda menerima informasi-informasi yang update. Tidak hanya mendengarkan dari dosen, duduk, ngantuk. Paham ya? Gitu. Nah, ini adalah ruang lingkup riset penelitian yang ada di anestesi. Anda boleh melakukan penelitian di bidang pre, intra, pasca, ya, atau mau melakukan penelitian di bidang kegawat daruratan, mau melakukan penelitian di bidang keperawatan intensif atau kritis, ya, atau mau meneliti tentang semua pelayanan yang memerlukan perawatan anestesi, dalam hal ini adalah nyeri. Boleh. Atau Anda mau meneliti tentang pendidikan yang tadi terkait dengan pendidikan anestesi, boleh. Ya, atau misalnya saya ingin tertarik dengan pendidikan anestesi di Indonesia. Kira-kira bagaimana sih persepsi misalnya para penata anestesi terkait dengan keanggotaannya atau kepengurusan STR misalnya saja. Anda ingin bahwa dianggap ribet nggak sih? Dianggap terlalu muluk-muluk nggak sih gitu? Anda ingin minta persepsi mereka masing-masing, itu juga boleh. Jadi banyak sebetulnya ya, banyak banget terkait dengan hal-hal yang bisa Anda lakukan penelitian. Jadi jangan bingung lagi. Nah, paradigmanya apa? Paradigmanya adalah informasi tentang klien. Contohnya, jadi kalau kita mau melihat riset kuantitatif itu kan ada, riset itu jenisnya ada 2 ya, kuantitatif dan kualitatif. Ya, nanti Anda akan diajarkan lebih detail. Apa itu bedanya antara kuantitatif dan kualitatif? Kalau kuantitatif itu lebih ke arah apakah dan seberapa besar. Kuanti itu pasti harus ada angka, ya, harus ada angka. Jadi kalau Anda mau melakukan penelitian jenis kuantitatif, mau tidak mau Anda harus bergulat di angka. Data angka itu nanti kamu analisis dengan SPSS atau dengan Stakta ataupun dengan alat instrumen yang lain, monggo.
Tapi kalau kualitatif itu enggak dengan angka. Ya, yang kemarin saya contohkan persepsi ibu hamil terhadap hubungan seksualitas selama kehamilan. Saya akan buat secara kualitatif. Bisa. Kalau kualitatif kan berarti saya akan tanya sama responden berupa apa? Berupa kalimat, berupa kata yang diucapkan oleh responden. Oh, si A mengatakan bahwa dia takut. Si B mengatakan dia cemas. Si C dia mengatakan dia tidak berani. Si D dia mengatakan grogi. Si E dia mengatakan ini itu. Itu dalam bentuk kata-kata kalau kualitatif. Jadi nanti kalau jenis penelitian Anda kualitatif, Anda tidak akan berkecimpung di bidang SPSS atau di bentuk angka. Tidak. Jadi nanti Anda akan bermain di kata. Ya, itu kalau kualitatif. Karena apa? Di kualitatif itu dia tidak mudah diukur. Jawaban interpretatif itu tidak mudah diukur. Jadi bersifat umum. Takut, ya udah saya takut ya takut. Cemas, saya cemas ya cemas gitu ya. Itu bersifat tidak mudah diukur. Kecemasan saya itu sampai level berapa nggak terukur kalau di kualitatif. Anda cemas melakukan hubungan seksualitas selama kehamilan. Oke, saya cemas. Iya, betul saya cemas. Tapi saya tidak tahu cemasnya itu sampai di angka berapa sih gitu. Di poin yang mana itu jadi tidak terukur. Tapi kalau kuantitatif, Anda harus terukur dengan jelas. Cemas, oh tingkatan cemas ada level 1, 2, 3, 4. Oh nyeri, kalau hanya nyeri saja kan bersifat kualitatif itu. Nyeri tidak? Nyeri. Skalanya berapa? Kan harus kita kaji secara kuantitatifnya. Oh di angka sekian. Ya, jadi harus jelas. Tapi kalau kualitatif itu tidak mudah untuk dilakukan pengukuran, ya, gitu. Any question sampai di sini? Sebelum beralih ke slide berikutnya. Ada? Sudah ada gambaran ya bahwa isu tren terkait dengan keperawatan anestesi itu sangat luas sekali. Anda terserah mau bisa dilihat dari pre, intra, pasca, di gawat daruratan, di kritisnya bisa, di pendidikan bisa, di manajemen bisa, monggo. Ya, mau di manajemen nyeri juga bisa, silahkan Anda bebas ya. Yang penting masih dalam koridor ruang lingkup perawatan anestesi. Any question? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Vivi. Ibu tadi kan ada penelitian kan ada dua ya Bu, kualitatif dan kuantitatif. Nah, misal bisa nggak Bu kalau pakai keduanya? Misalnya saya mau ngambil nih Bu penelitian tentang pengobat anestesi pada pasien yang bekerja misalnya kuli ya Bu. Itu kuli dengan yang kantoran itu kan efeknya beda ya Bu ya. Nah kemudian kan harus ada misal jumlah yang mengatakan kalau misalnya banyaknya efek untuk obat anestesi pada pasien yang pekerjaannya kuli itu misalnya tuh lebih banyak gitu Bu. Berarti kan harus ada kualitatif dan kuantitatif ya Bu. Itu ya. Dua-duanya atau gimana Bu? Ya bisa Mbak. Itu namanya mixed method. Yang Jadi, kemarin Ibu bilang itu ya Bu? Iya, mixed method. Jadi mixed method itu dia campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau Anda mau sampai mixed method itu very good banget. Karena itu bukan level S1 mixed method itu. Jadi kalau mixed method itu Anda harus bisa menampilkan data secara angka dan Anda juga harus bisa menampilkan data secara subjektif atau kata-kata. Paham? Jadi misalnya gini. Saya berikan contoh persepsi saja. Judul persepsi. Persepsi itu bisa Anda ambil secara kuantitatif, bisa diambil secara kualitatif. Atau bahkan bisa dua-duanya, mixed method. Kalau kuantitatif berarti nanti Anda akan menemukan data, Anda harus pakai kuesioner, ya. Kemudian nanti diuji validitas, kemudian dilakukan interpretasi pengolahan data melalui SPSS. Cemasnya itu ada di level tingkat berapa, level tingkat 1, 2, 3, atau 4, atau bahkan tingkat yang kelima yaitu panik. Itu semuanya dengan data.
Tapi kalau Anda mau pakai yang kualitatif, Anda nggak bisa, Anda pakai data nggak bisa, Anda nggak bisa pakai angka. Jadi kalau saya mau tanya tentang persepsi, bagaimana persepsi pembimbing atau CI terhadap mahasiswa praktik kan di UHB. Saya ingin melihat persepsi clinical instructor atau CI pada mahasiswa yang praktek. Gimana sih pendapat para CI misalnya? Saya ingin tanya, persepsinya beliau-beliau terhadap ini apa? Misalnya begitu. Jadi, oh, si CI 1 mengatakan bahwa mahasiswane anestesi UHB ki pinter-pinter. Yang satunya lagi mengatakan rajin-rajin. Yang satunya lagi mengatakan tidak tahu apa-apa. Yang satunya lagi mengatakan pasif semua. Yang satunya lagi mengatakan aktif. Yang satunya lagi mengatakan, oh komunikasinya bagus, dan lain sebagainya. Itu sekian persepsi dari sekian responden itu kamu buat satu-satu. Berarti kita simpulkan persepsi CI terhadap mahasiswa praktikan di UHB adalah rajin, terus kemudian apalagi tadi ya, rajin, terus komunikasinya bagus, pinter, males, kemudian apalagi aktif, dan lain sebagainya. Jadi Anda dibuat kayak begitu, kategori-kategori kayak begini nanti. Itu. Nah, itu nanti akan diajarkan di pertemuan berikutnya. Kalau mixed method berarti Anda harus mencantumkan 2 data tadi. Ya, yang mengatakan yang mengatakan pinter itu ada berapa orang? Pinternya yang kayak apa itu harus terukur. Tapi kalau kualitatif nggak bisa. Si A mengatakan, oh pinter. Tapi kalau kualitatif tidak akan bisa diukur. Pinternya sampai seberapa jauh? Nggak bisa. Oh pinter banget. Banget Teki, sing banget kayak gimana itu susah kalau kualitatif. Makanya kualitatif itu sebenarnya lebih sulit dibanding dengan kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu Anda mau pakai responden 1 pun bisa. Mau pakai responden 2 atau 3 aja bisa. Enaknya begitu. Karena apa? Kita bersifat lebih ke arah apa yang disampaikan oleh responden itu harus Anda rekam. Tidak boleh ada yang terlewat satu-satu pun. Jadi nanti isi di hasilnya itu hasil rekaman responden. Hasilnya pasien CA mengatakan bahwa mahasiswa UHB itu komunikasinya bagus kok, dia sopan. Jadi itu ya kalau misalnya dia mau praktek itu selalu berucap salam kepada kami, kemudian bertanya aktif, terus kemudian kalau misalnya di ini tuh sama pasiennya juga terapeutik banget. Nah, itu semuanya direkam ya, kemudian dituangkan nanti ke dalam hasil. Nanti dibuat kategori-kategorinya, kata kuncinya. Tapi kalau kuantitatif tidak begitu, nggak usah direkam karena kita mainnya adalah data hasil. Kuesioner kita olah seperti apa? Oh sekian persen selesai, begitu, ya Mbak. Jadi kalau mixed method itu memang harus ada 2, jadi lebih ribet. Mixed method bukan levelnya Anda. Bu, boleh nggak diizinkan kalau saya mixed method? Nggak masalah, nggak apa-apa kalau kalian mampu, tapi bukan levelnya Anda, karena mixed method itu susah. Orang kuantitatif aja belum tentu ini kan selesai, apalagi mixed method gitu ya, akan lebih susah. Jadi sebaiknya nggak usah ambil yang mixed method ya, gitu. Levelnya nanti kalau S2, Anda melanjutkan S2 ambil mixed method, nggak apa-apa. Gitu Mbak Vivi ya, jelas ya? Jelas Bu. Jadi selama ini untuk skripsi banyak yang ngambil kualitatif atau kuantitatif? Kuanti Mbak. Kualitatif itu paling hanya 1%. Kualitatif ya, kualitatif itu enak di metode, tidak enak di hasil. Kenapa saya katakan begitu? Karena responden 1 pun bisa, 2, 3 pun bisa, lebih dari 1. Bisa, mau 3 aja nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang kuantitatif, karena berhubungan dengan ilmu statistik, jadi ya ada batasan-batasan di mana supaya bisa diolah menjadi sebuah nilai yang bisa nanti disimpulkan.
Gitu. Jadi kalau misalnya 1 aja atau 2 aja nggak masalah, nggak apa-apa. Karena dari misalnya Anda ingin meneliti tentang persepsi apa ya, persepsi CI terhadap komunikasi terapeutik pada mahasiswa UHB prodi D4 anestesi misalnya. Anda mau tanya 2 orang CI aja udah cukup kalau mau pakai kualitatif. Nanti dari 2 orang itu ada misalnya Anda mau tanya apa gitu, jadi kan nanti jawabannya dia mesti panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar itulah yang kamu rekam, kemudian masukkan ke hasil. Makanya biasanya kualitatif itu pasti tebal. Karena kita harus bisa merecord, Anda harus pakai tape recorder untuk bisa merekam jawabannya responden gitu. Jadi nggak usah harus banyak, nggak apa-apa. Karena lebih bersifat subjektif. Makanya kualitatif sulit untuk diukur. Gitu ya. Itu kalau kuantitatif, saya harus susah-susah payah mencari banyak responden. Tapi mudah nanti di hasil, karena begitu Anda data masukkan ke dalam alat bantu SPSS, itu sudah akan muncul keluar hasilnya sendiri gitu. Paham ya? Ya. Oke, the next question. Ada pertanyaan lain? Tak ada? Taya? Jelas? 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 Udah ya, jelas ya. Kalau jelas, silahkan Bu Nova akan ke breakout room sebelah. Nanti jangan live dulu, tidak boleh live dulu. Silahkan Anda inventarisir ya tema penelitian yang nanti akan Anda susun 3 judul terkait dengan isu dan tren ruang lingkup untuk kepelatihan anestesi. Waktu 30 menit, berarti kita akan selesai jam 3:05. Paham? Silahkan cari tema judul. Understand, Ibu, Ya. Ini semuanya 3 judul kan, Bu? Enggak 1 anak 3, enggak? Enggak. 1 anak 3. 1 anak 3 judul, Bu. 1 anak 3. Kalau ada yang sama gimana, Bu? Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya intinya udah, makanya tidak boleh saling bekerja sama, kan nanti akan Bu Nova tanya. Ini kamu apa dasarnya mengambil judul ini? Jadi kalau kalian hanya nyontek aja sama temannya, ya pada saat nanti ditanya Anda nggak akan bisa jawab. Itulah nanti yang akan Anda hadapi di semester 7. Saat Anda hanya sekedar mencari tapi Anda tidak paham apa judul yang Anda ajukan, pasti pembimbing akan tanya, kamu landasannya apa kok ngambil judul ini? Kalau Anda tidak punya interest, tidak punya ketertarikan terkait dengan judul itu, hanya sekedar mencontoh saja, ya Anda akan kesulitan menjawab pertanyaan pembimbing sehingga nanti kemungkinan besar akan ditolak. Tapi kalau misalnya Anda bisa berargumen, iya Bu, karena begini, dasarnya teorinya kan begini, karena nanti Anda pasti akan diminta, coba deh cari jurnalnya terkait dengan judul yang kamu ajukan. Biasanya pembimbing akan seperti itu. Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya riset itu adalah berdasarkan temuan ilmiah dari landasan ilmu pengetahuan. Itu. 3 keberatan. Nek keberatan semester pitu piye suruh mencari 3. Atau mau 2 deh, 2 aja deh, saya kurangi jadi 2 deh. 2 perbandingan A dan perbandingan B. Nanti soalnya kalau 1 aja kalian ditolak, Anda akan mulai lagi dari 0, nyari lagi. Tapi kalau ada perbandingannya, Anda akan lebih mudah. 1 ditolak, Anda masih punya cadangan 2. Understand? Paham, Bu. Ya, ada lagi mau ditanyakan? Gangsar mau tanya? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Oke. Silahkan Anda tentukan tema atau judul. Saya tunggu jam 3:05 Anda boleh off cam selama saya pindah ke room lain karena sedang ada pelatihan di room lain. Ya, nanti jam 3:05 saya akan kembali ke room ini.
Ya, silakan stay aja. Oke. Bu. Oke, saya minta dari Vivi. Vivi, coba judul yang kamu akan ajukan. Ini nanti mau kamu yang kalian mau ajukan ini sebagai judul outline atau di luar outline? Sekalian outline aja kayaknya, Bu. Oke, good. Yuk. Judul yang pertama ya, Bu. Pengaruh pemberian fentanyl sebagai ajuvan pada bupivacain 0,5% terhadap anestesi spinal, Bu. Pengaruh bupivacain dan pengaruh pemberian fentanyl sebagai ajuvan pada bupivacain 0,5%. Yang kamu lihat apanya itu? Ajuvannya yang kamu lihat apanya? Yang saya lihat ini ya, Bu. Efek terhadap apanya gitu loh. Ini, Bu. Efeknya kalau yang pakai fentanyl sama ajuvan itu onsetnya lebih cepat sama dia untuk mengurangi efek dari bupivacainnya, Bu. Iya, maksudnya parameter yang Anda lihat itu apa terhadap apa gitu kan? Kamu tadi pengaruh fentanyl terhadap iya kan? Iya kan? Maksudnya Anda ingin melihat bagaimana pengaruh fentanyl ini dia sebagai terapi adjuvan dari bupivacain 0,5 mg kan gitu. Paham? Ya, itu kan maksudnya. Pertanyaan Bu Nova adalah yang kamu lihat dari pengaruh dari apa nih? Pengaruh dari tadi apa tuh? Fentanilnya sebagai terapi adjuvan yang akan dilihat pengaruh terhadap apa gitu loh, Nduk? Oh, terhadap ini, Bu. Terhadap onset blok motorik dan sensorik pasien. Oh, gitu. Oke. Yang kedua judulnya apa? Yang kedua judulnya saya ngambil ini, Bu. Perbandingan efek pemberian ondansetron dan tramadol melalui intravena dalam mencegah menggigil pasca anestesi, Bu. Berarti, mohon maaf saya belum makan. Berarti nanti ingat ya, dalam Anda ini nanti saya akan mengambil dari sampel aja ya. Dari sampel aja. Sampel jadi semuanya saya akan random aja. Sebagai gambaran, judulnya Mbak Vivi yang kedua, berarti artinya adalah pasien yang mengalami menggigil ya? Atau gimana? Untuk mencegah menggigil, Bu. Oh, untuk mencegah. Tapi kemarin saya lihat di rumah sakit kalau udah menggigil pasiennya dikasih tramadol anteng loh, Bu. Jadi bingung Mas ngambil ininya, judulnya. Iya, maksud saya Mbak Vivi itu kan akan melihat efektivitas dari tramadol dicampur dengan ondan kan itu ya? Iya, betul. Terhadap efek menggigil pada pasien. Artinya ondan sama tramadol tadi akan saya berikan kepada pasien, kemudian pasiennya menggigil atau tidak gitu. Iya, Bu, kayak gitu. Berarti semua pasien akan kamu berikan ondan dan tramadol. Atau kamu menunggu dulu pasiennya menggigil baru kamu kasih, atau enggak? Paham pertanyaan saya ya? Artinya itu, pada saat Anda mengajukan judul itu tuh, ini yang nanti akan ditanya oleh pembimbing. Kamu siap nggak dengan judul itu gitu loh? Kalau memang kamu siap, oke Bu, saya siap. Memang begini-begini nanti konsepnya. Jadi karena Anda harus tahu dulu konsepnya. Jangan cuma asal mengemukakan judul tapi nggak tahu konsepnya. Nanti sampel saya nanti akan bagaimana dan lain sebagainya gitu. Paham ya, Mbak? Nah, kalau seperti itu pertanyaan saya adalah
apakah Ondan dan Tramadol itu akan diberikan pada semua pasien dengan regional anestesi tadi ya? Ya, regional anestesi atau hanya untuk pasien yang menggigil saja? Semua, Bu, kan untuk mencegah. Berarti nek semua itu berarti harus ada kelompok kontrol ya? Yang tidak kamu berikan itu dia menggigil atau enggak gitu ya? Berarti kelompok 1 kamu akan berikan Tramadol dan Ondan, yang kelompok 2 kamu berarti tidak kamu berikan Tramadol dan Ondan, nanti dia menggigil atau tidak gitu ya? Iya, Bu, kayak gitu, Bu. Oke. Artinya kamu udah punya konsep ya? Seperti itu. Oke, saya mau silahkan lainnya. Irgi, silahkan Irgi. Irgi. Iya, Bu. Yuk, mana Ntar judulmu? lagi masih nyari, Bu. Masih bingung. Lagi nyari. Kok belum nyari sih kamu 30 menit ngapain tadi? Ini nyari, Bu. Cuma masih bingung mau ngambil yang mana maksudnya. Eyalah. Oke, Fadila. Silakan Fadila. Masih bingung, Bu, mau yang mana. Masih bingung. Yemima. Tolong semuanya on cam. Iya, Bu. Semuanya on cam, tolong. Yemima, silahkan. Kamu judulnya apa? Kalau saya yang pertama, bahaya propofol obat bius dosis tinggi yang dijual ilegal di media, Bu. Ulangin, Dok. Bahaya propofol obat bius dosis tinggi yang dijual ilegal di media. Nah, yang kamu teliti apa nih? Banyak sekarang obat dijual. Kan kalau propofol kan tidak boleh dijual tidak boleh dijual bebas. Sekarang propofol kayak orang selundupan jual propofol gitu, Bu. Sasaran respondenmu siapa? Apa, Bu? Sasaran atau responden sampel yang nanti kamu akan tentukan apa? Siapa? Ini masih contoh aja, Bu. Masih belum. Ya, untuk online-nya masih belum, Bu. Masih ini kan tadi 30 menit, Bu, cari-cari apa yang lagi tren sama isu aja, Bu. Bukan, tugasnya itu bukan mencari tren dan isu, tapi mencari judul terkait dengan apa yang akan diangkat menjadi sebuah tema untuk penelitian, bukan nyari tren dan isu, Dok. Oh, berarti yang satunya, Bu, alergi anestesi membuat ruam kulit. Kan itu mungkin bisa, Bu, dijadikan untuk outline. Apa, ulangi? Alergi terhadap? Alergi anestesi membuat ruam kulit alergi, Bu. Apa yang kamu, coba diceritain secara garis besarnya nanti bagaimana? Anda akan observasi apa? Jadi kan banyak beberapa orang yang kena obat anestesi itu kan ada ruam kulit tiba-tiba, Bu. Jadi karena di ruam kulit. Nah, ya di ruam kulitnya itu di mana? Biasanya di muka kalau nggak di tangan. Di muka atau di tangan, terus? Tadi ada jurnal yang saya baca, untuk alergi anestesi yang membuat ruam kulit itu sekitar 80-90% orang tuh terjadinya itu di tangan sama di wajah itu ruam. Terus yang Anda akan lakukan apa nanti Anda? Anda akan mengobservasi pada pasien-pasien yang dilakukan anestesi dia terjadi alergi atau tidak gitu?
Iya, kemungkinan seperti itu, Bu. Pasca H plus berapa, Mbak, biasanya terjadi ruam pada kulit alergi itu, Mbak? Belum Nah, membaca itu, belum Bu. baca. Ya, jadi artinya itu ya, pada saat Anda tertarik terhadap suatu masalah, itu Anda harus dalami lagi terkait dengan ilmu-ilmunya. Oh, berapa H plus berapa sih alergi, reaksi terhadap alergi obat ini terjadi gitu, atau H plus 1 atau sekian jam setelah pemberian anestesi, atau mungkin saat intra anestesi ataupun apa, itu semuanya harus jelas. Intinya seperti itu gambarannya ya. Oke, berikutnya Sultan Buana. Ya, Bu. Ya, gambaran temamu apa? Saya judul yang pertama, Bu, perbandingan antara anestesi umum dengan anestesi spinal untuk seksio sesaria terhadap skor Apgar, Bu. Ini kayaknya kamu nyontoh di jurnal ya? Iya, Bu. Kenapa kan pernah baca jurnalnya itu. Ya enggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jadi gini, nanti kalau nggak masalah kalau Anda menemukan bahwa Anda ingin membandingkan antara apa sih general dengan regional dengan pada pasien anestesi pada pasien SC misalnya, Anda lihat dari segi Apgar skornya ya, dari itunya gitu ya. Ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti berarti kan Anda akan membuktikan apakah penelitian Anda itu sama dengan jurnal yang sebelumnya gitu. Tapi maksud Bu Nova, harus Anda tidak gini, gimana ya? Jadi supaya nggak sama persis gitu loh, Nang. Jadi ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jadi misalnya penelitian sebelumnya itu untuk pasien yang SC sito misalnya. Pada pasien-pasien yang sito, atau yang jurnal yang sudah ada itu untuk pasien-pasien bagaimana perbandingan antara general anestesi dengan regional anestesi pada pasien SC dilihat dari nilai Apgar skornya. Itu jurnal yang sebelumnya itu untuk SC secara elektif biasa. Tapi perbedaannya yang ada di Anda, misalnya Anda akan meneliti judul yang sama, itu ambil yang sisi bedanya di mana gitu. Paham maksud saya? Mungkin saya ambil pasien yang SC tapi dengan sito. Yang sito ini saya pakai general atau pakai regional, coba saya lihat deh. Ya gitu. Maksud saya begitu. Paham nggak Mas Buana? Semuanya pun begitu. Nanti ya semuanya begitu. Tidak terus kemudian langsung tumblek-blek sama persis. Atau misalnya Anda gini, pengaruh pemberian terapi Morotal terhadap tingkat kecemasan pasien praanestesi pada pasien apa misalnya SC. Anda menemukan judul seperti itu. Ya Anda silakan nanti bisa ganti dengan pada pasien fraktur, pada pasien apa misalnya apalagi ya, SC fraktur atau hernia atau apalah terserah gitu. Jadi ada sisi perbedaannya supaya tidak sama persis dengan jurnal yang sudah Anda temukan sebelumnya. Nanti jadinya takutnya Anda terjadi plagiarisme. Paham ya? Ngopi paste. Oke? Oke, saya satu lagi deh. Saya ingin tanya ke Rizky Ariandia. Judulmu apa, Nang? Apa Rizky? Iya Bu. Ada Bu pasien jalani operasi dalam keadaan sadar. Lah iya apa judulnya? Judulnya itu Bu, pasien jalani operasi dalam keadaan sadar. Pasien yang menjalani maksudnya apa? Yang pada saat dilakukan anestesi pasiennya sadar. Iya Bu. Nah, yang kamu lihat apanya? Faktor yang mempengaruhi? Jadi gini Bu, ini kan di operasinya kan dilakukan seharusnya itu menggunakan teknik regional, tetapi pasien itu meminta teknik lokal. Hah? Contohnya apa, Nang? Sebentar ya Bu. Apa ada?
Ada, Bu. Contohnya apa? Sebentar ya, Bu. Berarti lokal di daerah sekitar situ pada operasi apa misalnya? Di bagian lengan, Bu. Lengan. Karena kan saya baca sini, Bu, kan alasannya karena pasien juga tidak menyukai anestesi. Jadi dokternya melakukan teknik lokal, Bu, pada area yang dioperasi. Nek di lengan ki apa kudune regional? Iya, Bu, saya bacanya gitu, Bu. Seharusnya saya kan udah baca jurnal juga tadi, Bu, kan cari untuk perkuatan alasannya. Terus sebenarnya operasinya yang dilakukan ini harus menggunakan teknik regional. Terus saya baca lagi tadi untuk berita yang kasus yang saya dapat ini, alasannya itu pasiennya tidak menyukai efek dari anestesi. Lalu dokternya bisa juga melakukan teknik lokal, walaupun banyak pro kontra melakukan pro kontra saat melakukan operasinya, Bu. Iya, paham. Maksudnya maksudnya apa yang Anda angkat itu apanya gitu loh, Nang? Yang Anda angkat itu terkait dengan apanya? Sikapnya Anda angkat terkait dengan faktor yang mempengaruhi kenapa bisa hal terjadi seperti itu, atau dari pengetahuan apanya gitu maksud saya? Itu kan judul luasnya, tapi yang Anda ingin teliti lebih dalam apanya? Hah? Teneng, nggak ada suaranya. Hilang suaranya. Ini, Bu, karena faktor yang mempengaruhi kenapa pasien memilih operasi yang sadar. Artinya gini berarti ya. Oke, apapun judul itu yang penting adalah pada saat Anda memilih suatu tema, itu perhatikan apakah nanti Anda akan kesulitan mendapatkan sampel atau tidak. Kalau judulnya seperti itu, berarti Anda harus mendapatkan sampel yang pasiennya yang tadinya harusnya regional anestesi, dia menolak dilakukan regional anestesi dan berpindah ke lokal. Nah, untuk kasus terjadinya itu berapa insidennya? Kalau sedikit, jangan ambil itu. Kamu akan menghambat diri kamu sendiri nanti, kesulitan mencari sampel. Paham maksud saya, Rizky? Baik, Bu. Paham, Bu. Ya, gitu ya. Oke, baik, Bu. Kalau misalnya Anda, Bu, banyak ini kasusnya, Bu, ini sering terjadi di sekian dengan sekian persen, enggak masalah, enggak apa-apa. Nanti, jadi ini contoh dari nanti pengajuan judul yang akan Anda sampaikan, baik itu outline ataupun di semester 7. Pada saat Anda mengajukan judul ke pembimbing, itu tidak semata-mata akan diterima. Tapi Anda akan ditanya, mengapa Anda meneliti ini? Kenapa Anda tertarik? Jurnalnya mana? Landasan apa yang ini? Anda akan ditanya banyak macam hal. Jadi memang kesiapan untuk mengajukan judul itu Anda harus baca dulu referensi. Jangan asal mengajukan judul, itu pesan Bu Nova. Oke? Oke, baik. Oke, baik. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Nova tutup? Nggak ada? Gangsar, mau tanya Gangsar, open mic? Enggak? Enggak, Bu. Oke, baik. Teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bu Nova akhiri. Bu Nova pindah ke room sebelah. Ada pelatihan skalsa untuk dosen luar. Jadi, itu secara gambarannya seperti itu ya, teman-teman bisa paham. Kalau yang memang belum siap untuk mengajukan tema atau judul, mulai sekarang silakan Anda untuk banyak mencari jurnal, banyak mencari referensi, Anda tertarik di bagian apa, gitu ya. Baik, itu saya akhiri. Salam sehat untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda live sendiri ya. Ya. Anda live sendiri, Bu Nova pindah ke room berikutnya.